Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Skripo pelajaran matematika kelas 7, pertemuan kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, apa itu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Kita pelajari pada video ini. Baik, perhatikan contoh ini. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, kita lihat, ini mudah ya, ini soal SD, sudah sering kalian. Pertama kita lihat Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Nah, kita kasih garis saja dulu. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berarti tinggal berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia? Berarti 6 dikurangi dengan 2, maka sama dengan 4. Jadi yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang sepatu. Mudah kan? Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, ini bisa kita gambarkan dengan cara membuat garis seperti ini. Kita buat garis. Nah, tetap saja di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya anggap di sini 0. Ini permukaan lautnya, 0-nya. Kemudian karena ini ke bawah, berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, negatif 7. Kita lihat berlatih menyelam di kedalaman 2 meter. Nah, ini 2 meter. Kita 2 meter berarti di bawah permukaan laut. Berarti kita mulai dari sini. Nah, negatif 2. Kita tulis negatif 2. Setelah merasa lancar di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Jadi sampai sini. Nah, sampai sini. Maka berapakah selisih? Nah, kalau selisih itu dikurangi. Berarti ini selisih itu dikurangi, kurangi berapa? Nah, kurangi negatif 5. Karena negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 5. Nah, kita sudah mendapatkan soal seperti ini, maka bisa ditulis negatif 2. Nah, ini karena bahasa Jawanya jejer, maka kita kalikan. Negatif kali negatif positif. Nah, maka negatif 2 positif 5. Maka sama dengan, negatif 2 positif 5 atau hutang 2 mempunyai 5, berarti sisanya 3.
Jadi jawabannya selisihnya adalah 3 meter. Atau dengan cara yang kedua, boleh langsung, kalau yang ditanyakan selisih langsung saja, berarti 5 dikurangi 2 dengan 3 meter. Yang kalau yang ditanyakan selisih. Oke, mudah-mudahan pada soal ini kita lihat contoh-contoh soal-soal yang lain. Kita lihat contoh ini. 13 ditambah 12, pastinya mudah ya. 13 ditambah 12 itu berapa? 25. Benar. Negatif 9 ditambah 5. Nah, ini kalau di sini banyak negatifnya, berarti jawabannya nanti negatif. Kalau banyak negatifnya pada operasi penjumlahan. Kalau sama-sama 5, ini adalah 0. Di sini 5, di sini negatif 5, maka sama-sama 0. Di sini 5, di sini negatif 5, sama-sama 0. Kalau di sini banyaknya, yang lebih banyak adalah yang negatif, maka pasti jawabannya negatif. Jadi hutang 9 ada 5, berarti kurang 4, berarti negatif 4. Yang selanjutnya di sini negatif 6 ditambah 8, yang lebih banyak adalah yang 8, yang positif. Jadi tinggal, berarti jawabannya nanti positif ya. 6 dikurangi 8 dikurangi 6 berarti sama dengan 2. Mudah kan? Yang keempat, lihat di sini, negatif 3 ditambah negatif 4. Di sini ada 2 operasi yang berdekatan, kita jadikan 1. Maka bisa ditulis negatif 3 positif kali negatif itu negatif 4. Maka sama dengan negatif 4 berarti negatif 7. Oke, udah kan? Kita lihat contoh berikutnya untuk pengurangan. Nah, kita lihat untuk pengurangan ini 12 dikurangi 12. Nah, 12 kurangi 12 mudah kan, sama dengan 0. Untuk 9 dikurangi 13. Nah, karena ini yang dikurangi lebih kecil, pasti jawabannya negatif. 9 kurangi 13 kan tidak bisa, berarti jawabannya ini negatif. Dibalik, 13 dikurangi 9 itu sama dengan 4, negatif 4. Nah, sekarang negatif 2, negatif 7 berarti negatif 9. Nah, ini terakhir, negatif 5 dikurangi negatif 8. Nah, ini negatif kali negatif, kalau ini berdekatan kita kalikan. Negatif kali negatif positif, maka negatif 5 positif 8. Nah, maka sama dengan negatif 5 positif 8. Nah, utang 5 nyaur 8, berarti tinggal 3. Oke, udah kan? Ada sifat-sifat pada operasi penjumlahan. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Artinya di sini jika A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contoh, misalkan di sini adalah 2 ditambah 3, itu pasti jawabannya sama dengan kalau dibalik 3 ditambah 2. 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 tetap 5. Berarti meskipun ini dibalik, maka hasilnya tetap. Nah, inilah disebut sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh di sini bisa dirumuskan A tambah B ditambah C, yang ini dikurung yang depan, sama dengan A tambah B tambah C dikurung yang belakang. Contoh misalkan A nya saya buat 2, B nya 3,
ditambah C-nya 4, apakah sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4. Nah, coba kita cek. 2 tambah 3 sama dengan, benar, 5. 5 ditambah 4 sama dengan, nah ini tetap kita tulis 2 ditambah 3 tambah 4, 7. Nah 5 tambah 4 berapa? 9, sama dengan 2 tambah 7, 9. Jadi sama-sama 9, jadi jawabannya sama. Maka meskipun yang dikerjakan yang depan saja atau yang belakang saja, itu hasilnya sama untuk sifat operasi pada penjumlahan. Untuk pengurangan, coba kalian cek sendiri. Nah, itu ya. Baik, untuk sifat-sifat operasi penjumlahan sudah kita pelajari, mudah-mudahan kalian memahami. Untuk sifat-sifat operasi pada pengurangan, coba kalian cek sifat komutatifnya apakah bisa dan sifat asosiatifnya apakah bisa. Baik, sekarang coba kalian kerjakan soal yang berikut. Baik, demikian materi kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.